Kalau saya ini sangat bangga jadi orang Kristen. Saya bangga. Dulu saya seorang Katolik yang bisa dikatakan Katolik yang radikal gitu lah ya. Saya fanatik sekali. Saya fanatik. Bahkan saya sempat membenci orang Kristen. Tapi saya nggak tahu kenapa. Kok saya bisa benci orang Kristen? Padahal sama-sama Tuhan Yesus. Ya, saya bingung. Nggak tahu kenapa. Tapi suatu malam saya sedang berdoa. Saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya mau sama Tuhan. Tuhan, apakah saya ini sudah kudus? Apakah saya ini kudus, Tuhan? Karena surga yang saya tahu adalah surga tempatnya orang-orang kudus. Iya kan? Dan suatu malam saya menonton YouTube dan mungkin terakhir saya tahu bahwa ini sebenarnya trik dari istri saya, karena istri saya sudah Kristen dari lahir, sedangkan saya adalah Katolik. Saya Katolik yang kuat sekali. Tetapi waktu itu malam-malam saya buka YouTube, dan di YouTube itu ditayangkan, yaitu adalah pengangkatan kisah akhir zaman. Saya penasaran, saya buka. Saya tonton film itu sampai habis. Kemudian setelah habis, saya baru tahu ternyata Tuhan Yesus itu mau datang. Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali, saudara. Dan saya berpikir, kok saya nggak pernah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu mau datang. Saya nggak pernah diajarin sewaktu saya jadi Katolik. Iya, saya nggak pernah dapat pelajaran ini. Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali. Untuk apa? Ya kan? Kemudian saya cari kebenaran ini, saya cari, saya baca, saya cari di YouTube, saya tonton di YouTube. Apa sih tujuan Tuhan Yesus datang kedua kali? Ternyata di film ini juga menjelaskan bahwa kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk mengangkat orang-orang percaya. Tenang dong saya, ya kan? Saya Katolik. Saya merasa bahwa saya adalah orang percaya. Tenang. Tetapi di film itu ada mengatakan bahwa banyak gereja-gereja yang mengatasnamakan Yesus namun tidak mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, di situ saya mulai terbuka mata batin saya. Saya mulai terbuka bahwa benar bahwa gereja saya tidak pernah mempersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Dan di situ saya mulai khawatir. Saya baca, kemudian saya baca di internet, saya cari referensinya. Kemudian waktu itu saya merasa galau. Saya galau sekali. Saya nangis sama Tuhan, saya berdoa sambil nangis. Yaitu tahun 2017, bulan apa saya lupa. Saya menangis sambil berdoa itu mulai jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Saya berdoa sama Tuhan. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan, apakah saya ini benar? Apakah saya ini kudus, Tuhan? Tolong bicara sama saya, Tuhan. Saya nggak tahu selama ini saya rajin berdoa, saya rajin ke gereja. Saya nggak tahu apakah saya ini sudah pantas untuk masuk ke surga. Saya nggak tahu, Tuhan. Tolong Tuhan, tolong saya. Saya galau. Saya nggak tahu. Kemudian saya menangis sejadi-jadinya sampai jam 3 subuh dan mengantuklah saya. Jam 3 subuh saya mengantuk. Saya tidur. Tepat jam 6 pagi ada suara yang menggelegar, saudara. Suara itu mengatakan begini,
Petrus, bacalah Kejadian 17 ayat 1. Kemudian saya baca Kejadian 17 ayat 1 yang mengatakan adalah, intinya begini, saudara boleh baca kitab Kejadian 17 ayat 1 yang mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah tidak bercela di atasku, di hadapanku. Wow, Tuhan mengatakan seperti itu, hiduplah tidak bercela. Ada pertanyaan lagi, hidup tidak bercela itu maksudnya apa, Tuhan? Apakah selama ini saya bercela? Ya kan? Apakah selama ini saya berdosa? Yang saya tahu, saya ini orang yang rajin ke gereja. Satu hari saja saya tidak ke gereja, saya merasa berdosa. Tetapi ketika saya flashback lagi ke masa lalu saya itu ada kebencian terhadap orang-orang Kristen, iya kan? Saya ada kebencian. Apakah itu yang dimaksud Tuhan hidup bercela itu? Kemudian dari itu saya gali lagi, saya cari lagi kebenaran tentang akhir zaman terutama, karena saya mendapat visi akhir zaman. Saya gali lagi. Kemudian saya tanya kepada saudara-saudara saya yang masih Katolik tentang pengangkatan Tuhan Yesus. Dan mereka juga kaget ternyata. Mereka juga nggak tahu bahwa ada pengangkatan, ada kedatangan Yesus yang kedua. Mereka juga nggak tahu. Dan di situ saya baru terbuka mata hati saya bahwa benar gereja saya yang dulu tidak pernah mempersiapkan akhir zaman. Dan akhirnya saya tekadkan diri. Ada sekitar beberapa bulan saya pergumulan. Bahkan saya nelpon orang tua saya mulai khotbah. Waktu itu saya masih Katolik, dan saya mulai sampaikan kebenaran firman Tuhan, kegalauan hati saya tentang tentang sejarah-sejarah di Katolik zaman dulu. Saya ceritakan. Kemudian saya ceritakan tentang Bunda Maria di dalam Alkitab, kan? Saya ceritakan tentang Bunda Maria ke dalam Alkitab, bahwasanya di Alkitab itu Bunda Maria memang adalah ibu Yesus. Namun Bunda Maria itu dipakai hanya waktu itu saja, ya kan? Setelah Yesus diangkat ke surga, selesai sudah. Tugas Bunda Maria sudah selesai. Tinggal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, ya kan? Dan di situ saya jelaskan bahwa untuk apa sih kita berdoa minta kepada Bunda Maria, ya? Untuk apa? Itu saya masih Katolik. Saya berdoa untuk apa sih kita berdoa kepada Bunda Maria? Bahwa Bunda Maria itu adalah manusia yang sudah mati, kemudian ya sudah mati seperti manusia biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang meminta doa kepada orang yang sudah mati adalah kekejian bagi Allah. Dan saya menyampaikan ini kepada ibu saya, dia marah. Jangan-jangan kamu nanti jadi pendeta? Ya bisa jadi, saya bilang gitu. Saya bilang bisa jadi saya jadi pendeta. Ya, kemudian beberapa bulan saya mengambil keputusan, saya ngomong sama istri bahwa saya ingin menjadi seorang Kristen. Istri saya senang. Kemudian saya datang ke gereja, saya belajar firman Tuhan, saya belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen, di situ baru saya terbuka pikiran saya, sangat terbuka sekali, saudara. Yang anehnya, kenapa kok dulu saya tidak mengerti ya. Di kampung saya itu, setiap ada orang Katolik yang pindah agama ke Islam, mereka fine-fine aja, mereka tenang-tenang aja, ya kan? Mereka nggak peduli. Mereka aneh gitu loh. Mereka tuh nggak peduli. Ini loh anak Tuhan itu masuk Islam, ya kan? Dia keluar dari Yesus, keluar dari keselamatan,
yang artinya mereka akan masuk neraka. Kok para yang dituakan di Katolik itu, ketua jemaat, kok santai? Orang-orang Katolik yang lain santai. Ketika banyak teman-teman saya yang masuk Islam, mereka santai. Tetapi ketika kakak saya masuk Kristen, ketika teman kakak saya masuk Kristen, mereka seperti kebakaran jenggot. Why? Padahal Kristen itu Yesus juga. Tetapi kenapa mereka marah? Akhirnya Katolik memutuskan ketika ada Natal, gabungan Natal bersama, mereka nggak mau ngundang lagi orang-orang Kristen. Justru ketua RT yang Islam yang diundang. Ya kan? Aneh. Pak Haji diundang, tetapi pendeta tidak diundang. Mereka begitu benci dengan pendeta. Itu ada kejanggalan di hati saya. Kenapa? Why? Saya dulu tidak menyadari. Saya dulu bangga kalau pastor itu benci pendeta, saya bangga. Tetapi sekarang saya menyadari, kenapa pendeta itu murid Yesus, anak Yesus, ya kan? Pastor, ketua jemaat Katolik itu juga murid Yesus. Tapi kenapa mereka benci? Justru mereka tidak benci kepada Pak Haji, mereka tidak benci kepada orang-orang Islam. Padahal banyak dari Katolik yang masuk Islam. Itu dengan cara yang tidak baik. Iya kan? Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan kenapa teman-teman saya masuk Islam. Nanti saya akan jelaskan. Yang sekarang saya mau bahas di sini adalah ada perbedaan antara Kristen dan Katolik yang sungguh besar. Wah, ya, saya sungguh heran kenapa begitu adanya dan akhirnya saya putuskan untuk jadi seorang Kristen. Nah, ketika saya putuskan jadi orang Kristen, apakah hidup saya berubah? Secara mental, secara ketenangan diri saya itu jauh berubah. Kalau dulu hidup saya tuh penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ya, saya waktu itu merantau ke Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ada ketakutan. Kalau saya mati di Jawa Timur, siapa nanti yang kuburkan saya? Siapa nanti yang urus istri saya? Saya punya ketakutan di situ. Dan ketika saya masuk Kristen, saya merasa ada damai, ada sukacita, dan saya punya keluarga. Puji Tuhan, gereja saya, gereja GKMI di Sidoarjo, itu adalah gereja yang kekeluargaannya itu sangat kental. Di situ saya merasa punya orang tua, di situ saya merasa punya abang, saya merasa punya saudara. Jadi saya tidak pernah takut lagi. Saya tenang. Lagi pula saya ada Yesus. Saya ada Yesus yang terus mendampingi saya. Yesus tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Saya merasa tenang. Nah, tetapi ekonomi saya justru tidak ada perubahan. Saya masih hidup ke dalam keterpurukan. Saya hidup ke dalam kekurangan. Bahkan waktu itu kami sempat merantau di Jawa Timur itu, kami tidak punya uang sedikit pun. Uang saya sisa 65.000. Kemudian ada ibunya pendeta kami meninggal. Dan luar biasanya istri saya justru memberi sumbangan kepada ibunya pendeta saya itu uang yang 50.000. Secara manusia itu aneh. Uang sisa 65.000 kalau nggak salah, sekitar itulah ya. Saya nggak tahu pastinya karena uang yang pegang istri saya. Tetapi kurang lebihnya uang saya sisa segitu. Saya pinjam motor tetangga, saya isi bensin 10.000. Dan luar ajaib sekali, perjalanan saya berangkat 4 jam dari Sidoarjo ke Kenjeran, Surabaya itu 2 jam, pulang 2 jam. Dan saya waktu pulang saya isi 10.000, itu bensin saya full. Aneh, perjalanan 4 jam saya hanya ngisi 10.000 full. Kondisi saya nggak punya uang.
saya isi 10.000 full. Dan istri saya ini secara manusia itu aneh, saya juga heran, tetapi ada sukacita di situ bahwa istri saya menyumbang justru 50.000-nya, 50.000 disumbangkan. Kemudian besoknya setelah sampai sorenya sampai rumah, besoknya saya mau ngopi, istri saya bilang, saya bilang gitu sama istri, "Mi, bikinkan kopi." Istri saya ketawa, "Pi, kita nggak punya kopi." "Hah? Belilah, uang kita sisa 5.000, Pi." "Hah?" Saya kaget, 5.000. Aduh, kondisi waktu itu usaha saya sedang tutup, saya nggak punya usaha, ya kan, usaha saya lagi bangkrut. Saya waktu itu jualan apa itu ya, jualan seblak kalau nggak salah. Kemudian saya bangkrut, saya nggak punya apa-apa. Kemudian ketika saya bangkrut, uang sisa 5.000. Hari ini makan apa saya nggak tahu, besok makan apa saya nggak tahu. Saya nggak punya saudara di situ, saya nggak punya keluarga di situ, saya merantau. Tetapi di dalam kemiskinan saya, di dalam kekurangan saya tetap ada sukacita yang dalam, bahwa saya percaya besok itu ada berkat yang dari Tuhan. Kemudian saya merenung satu hari itu, usaha apa ya yang bikin saya bisa makan untuk besok, yang buat saya bisa makan untuk besok, itu usaha apa?